Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk berhimpun, untuk memuliakan nama Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kita, memberikan limpah kasih-Nya pada kita. Marilah kita perhatikan nasihat Rasul Paulus yang terdapat dalam Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Claudius Lysias Sutrisno dari GKI Kabangan Solo dengan tema keluarga yang memiliki ucapan syukur. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan lagu pujian pembukaan dari NKB 4 bait 1 hingga 3. Nyanyikanlah dengan syukur. Syukur akan lagu yang merdu, serta bersorak-soraklah bagi Tuhan Allahmu, Sang Raja semesta. Masyurkan terus, agungkanlah Tuhan Allah yang besar. Seluruh alam raya pun adalah ciptaannya dan miliknya tetap. Mari segera bersujudlah di hadapan tangannya. Dialah Sang Gembala baik yang menuntun umatnya sampai selamanya. Marilah kita mengawali ibadah pada saat ini dengan pengakuan pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Pada saat ini kita bersama-sama dalam ibadah akan membahas tema keluarga yang memiliki ucapan syukur. Marilah kita bersama-sama memperhatikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita dan apa yang harus kita lakukan. Biarlah kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati, diberi hikmat, dimampukan untuk melaksanakan dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh menjadi keluarga yang mampu mengucap syukur
dalam situasi, dalam segala apapun yang boleh Tuhan izinkan dalam hidup kita. Marilah saudaraku, dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita bersama menaikkan doa pengakuan dosa. Akan saya hantarkan. Bapa yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang untuk mengucap syukur atas segala kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Namun kami juga menyadari melalui ibadah pada saat ini, kami mengakui kelemahan kami, kekurangan kami, keberdosaan kami. Sebagai umat-Mu, tidak luput Tuhan dalam menjalani hidup ini ada kekurangan, ada kelemahan baik dalam tutur kata, pikiran, bahkan perbuatan kami. Terlebih berkaitan dengan kehidupan yang mengucap syukur. Karena seringkali kami tidak mampu mengucap syukur akan berkat Tuhan apapun yang Tuhan beri. Karena kami masih merasa kurang dan masih merasa kurang. Sehingga kami tidak mampu melihat berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena tertutupi oleh keegoisan kami, oleh keinginan duniawi kami yang tamak. Ajarkanlah kami Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami baik menjadi pribadi maupun hidup dalam keluarga, dalam bergereja, kami selalu mengucap syukur akan segala berkat kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkat. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang jemaat, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembah, ku direngku dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Bagi kita yang dengan rendah hati mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, Allah yang penuh kasih pada saat ini menyatakan anugerahnya yang kita perhatikan dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayatnya yang ke-43 yang demikian, tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semuanya. Firman-Mu Tuhan adalah
jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai dan bintang panduku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, bersama-sama kita siapkan hati untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, dengan segala kerendahan hati kami datang memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya diberi hikmat, diberi kemampuan di dalam kami memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan pertama terambil dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkannya dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, penggawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu,
Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Demikianlah sabda Allah. Untuk menanggapi bacaan pertama, marilah kita membaca Mazmur 111, Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bacaan kedua terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15. Firman Tuhan berbunyi demikian. "Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikianlah sabda Allah." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bacaan Injil Yesus Kristus yang pada saat ini kita ambil dari Injil Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan 19. Saya akan membacakan untuk kita. Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah
dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 2 orang anak yang umur sekitar 10 tahun yang sama-sama mendapatkan oleh bakpia dari temannya. Kebetulan temannya ini habis berlibur ke Jogja bersama dengan keluarganya. Nah, apa yang terjadi? Singkat cerita, bahwa si A, sebut saja dia si A, mendapatkan oleh bakpia itu. Dia menyambut dengan sukacita, dengan bahagia, mengucapkan terima kasih. "Terima kasih teman, sudah membawakan aku bakpia dari Jogja." Nah, sementara yang berikutnya, sebut saja si B. Apa yang terjadi pada si B? Si B mengatakan, "Wah, kamu membawakan oleh-oleh cuma bakpia sedikit lagi. Coba bawanya banyak dan juga rasanya macam-macam. Wah, pasti akan enak ya." Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa kedua orang tersebut bisa memiliki ekspresi, memiliki pemikiran, sikap yang berbeda ketika menerima barang yang sama? Tentunya bahwa itu bisa jadi bahwa kemungkinan besar dalam kehidupan keluarga itu juga membawa pengaruh. Jadi apa yang ia pelajari, apa yang ia dapatkan dari keluarga bisa jadi akan berpengaruh. Ketika anak itu dari sejak kecil tidak pernah diajarkan untuk mengucapkan terima kasih, ya mungkin akan seperti orang yang kedua atau si B itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua Kristen khususnya, atau kita semua orang-orang Kristen dewasa, ketika memiliki anak, tentu kita tidak hanya sekedar bisa senang puas membesarkan mereka, memelihara mereka, ngopeni, merawat mereka secara fisik. Tubuh mereka sehat, tumbuh kembang dengan baik. Saya rasa tidak cukup hanya itu. Tetapi yang menjadi kebanggaan juga bagi orang tua seperti saya, ketika dapat mendidik anak-anak, dapat mengajarkan kepada anak-anak karakter Kristus, karakter yang rendah hati, yang selalu mengucap syukur, terima kasih atas segala berkat kasih Tuhan. Itulah yang tentunya kita rindukan
ketika kami melihat misalkan anak-anak kami baik kakak maupun adik mendapatkan oleh-oleh gift pemberian dari teman-temannya, ketika kami tahu sendiri bahwa dia belum mengucapkan terima kasih, dia langsung pergi, langsung makan makanan itu, kami akan mengajaknya berbicara, "Dek, sini," atau "Kak, sini. Tadi dapat oleh-oleh ya? Diberi makanan ya sama temanmu ya?" "Iya, Pi. Iya, Mi." "Nah, kok kamu belum mengucapkan terima kasih? Sana, sekarang kamu datangi temanmu itu, sampaikan ucapan terima kasih untuk makanan yang sudah kalian terima." "Iya, Pi." Nah, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar firman Tuhan secara khusus dari Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 yang menceritakan tentang 10 orang kusta. Yang satu itu kembali kepada Yesus untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur, memuji, memuliakan Allah dengan suara lantang, dengan suara nyaring. Tapi yang 9 orang tidak kembali, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, "Bukankah ke-10 orang semuanya telah sembuh dari sakitnya? Mengapa yang lain tidak datang?" Ini pertanyaan baik untuk orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, dan juga bisa jadi untuk kita ketika kita diberkati Tuhan. Bagaimana sikap kita, reaksi kita? Nah, padahal satu orang yang kembali kepada Yesus ini adalah orang Samaria. Siapa orang Samaria? Kita tahu bahwa itu adalah musuhnya orang Israel. Mereka dibenci, mereka dianggap orang yang kelas bawah dan sebagainya. Namun justru mereka, iya tepatnya seorang yang disembuhkan dari sakit kustanya ini, dari sakit kulitnya atau sakit yang dialami ini. Ia dengan rendah hati datang kepada Yesus, mengucapkan syukur, terima kasih, bahkan sambil sujud, bahkan sambil menunduk dan sebagainya. Itu cara, ekspresi, ungkapan untuk mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jika seandainya kita menjadi salah satu dari 10 orang kusta tersebut, apa yang akan kita lakukan? Seharusnya kita menjadi seperti seorang yang disebutkan orang Samaria itu, yaitu orang yang tahu bersyukur, terima kasih atas apa yang telah diterima. Tentunya kita akan menjadi satu orang tadi ya, yaitu orang Samaria. Untuk apa? Membalas kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti halnya kita pun juga harus seperti itu. Nah, bagaimana? Atau cara apa yang bisa kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur itu dalam hidup kita, dalam berkeluarga? Ketika anak diberi orang tua, atau bahkan mungkin juga orang tua diberi oleh anak dan seterusnya, suami memberi istri, istri memberi suami, apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan menganggap, biasa, itu kan istri saya, istri kan suami saya, itu kan anak saya, atau itu kan orang tua saya, ngapain aku harus mengucapkan terima kasih pada mereka? Nah, mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita menghayati bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita punya, pasti selalu ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Baik dalam keadaan yang baik, baik dalam keadaan yang kurang baik, dan bahkan dalam keadaan yang mungkin kita anggap tidak baik sekalipun.
kita harus belajar tetap untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana dalam surat Efesus 5 ayat 20 yang mengajarkan kita, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Yang kedua, jangan pernah membanding-bandingkan berkat yang telah kita terima dengan berkat yang diterima oleh orang lain, atau bahkan saudara kita, atau bahkan keluarga kita sekalipun. Mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang ada. Ada lagu yang lagi tren, yang terkenal ya, dari seorang penyanyi dangdut cilik namanya Farel, ya kan? Lagunya gimana? Koyong ngene kok dibanding-banding ke, saing-saing ke, mesti yo kalah. Nah, sedikit lagu itu mengingatkan kita bahwa kita itu sejatinya nggak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Apapun yang kita miliki, kita cukup mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kita selalu belajar bersyukur akan kondisi kita apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi. Sebagaimana kita pada saat ini dalam ibadah kita di Bapos Taman Yasmin ini, mungkin secara keinginan belum ideal, belum seperti apa yang kita harapkan. Kita ingin mendapatkan hak kita ini, itu, dan sebagainya. Tapi mari kita tetap belajar untuk bersyukur akan apa yang Tuhan izinkan boleh terjadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Karena kalau kita mengingat di luar gereja kita, masih ada saudara-saudara kita, jangankan mereka membangun gedung, memiliki gedung, mereka beribadah pun mereka dilarang. Mereka tidak bisa beribadah dengan bebas. Kita memang tetap harus memperjuangkan hak kita. Kita tetap harus mengupayakan, namun dengan cara-cara Tuhan, cara-cara yang beradab, cara-cara yang penuh kasih, cara-cara yang damai, yang bisa menemukan solusi yang terbaik. Tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan ataupun yang direndahkan. Mari kita bersama-sama mensyukuri atas berkat Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita ini. Kiranya dengan kita selalu bersyukur dan bersyukur, maka kita dapat berbahagia karena kita dapat menikmati, mensyukuri apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli bersama-sama dengan umat di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dengan sikap tegap.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami agar kami sebagai keluarga Kristen memiliki hati yang selalu bersyukur. Mampukanlah kami untuk mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan saja kami dapat bersyukur, namun dalam keadaan yang sulit, yang tidak mudah untuk kami hadapi dalam pergumulan pun kami tetap dapat mengucap syukur. Pada saat ini, ya Tuhan, kami menaikkan pokok doa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah pusat, presiden, beserta wakil dan juga para menteri dalam kabinet, juga para pemimpin di daerah kami. Tuhan berkati, terlebih untuk pemerintah Kota Bogor, dan memberkati pemerintah yang bertugas mengayomi masyarakat, dimampukan dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya, sehingga Kota Bogor ini makin maju, makin kondusif, makin baik keadaannya. Demikian pula untuk kehidupan bermasyarakat bangsa dan negara kami di masa pandemi ini, dalam pemerintah menangani kasus dan juga program vaksinasi COVID-19 supaya dapat berjalan dengan baik, bisa selesai tepat waktu seperti apa yang direncanakan oleh pemerintah kami. Juga kami berdoa, ya Tuhan, untuk gereja kami, Gereja Kristen Indonesia, dan juga gereja-gereja di Indonesia pada umumnya. Kiranya senantiasa hidup dalam kebersamaan, semakin sehati, sepikir, sepenanggungan, seperasaan dalam melayani Engkau. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di Bakal Pos Taman Yasmin. Tuhan berkati baik jemaat, para simpatisan dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan berkati dalam relasi suami, istri, orang tua, anak. Biarlah satu keluarga dengan keluarga yang lain dalam kehidupan jemaat kami senantiasa hidup berkecukupan. Tuhan berkati dalam pergumulan yang merindukan pekerjaan. Tuhan berikan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang dalam pergumulan permasalahan keluarga, keretakan relasi, keharmonisan. Tuhan berkati supaya keluarga-keluarga yang ada dalam lingkup jemaat Tuhan semakin baik adanya. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para lansia, yang oleh karena faktor usia seringkali terganggu kesehatannya. Tuhan berkati supaya tetap semangat, tetap sukacita dalam menjalani hidupnya di masa lansia ini, bersama dengan keluarga yang penuh cinta kasih merawatnya. Juga Tuhan berkati untuk kesehatan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut namanya satu persatu. Tuhan berkati, biarlah dalam masa pemulihan ini Tuhan terus berkati sehingga makin baik
dari kondisi sakitnya, juga untuk pergumulan mendapatkan hak dalam beribadah kembali, supaya semuanya dalam proses, dalam usaha, dalam upaya Tuhan berkati, sehingga pada waktu Tuhan nanti kami boleh mendapatkan hak dalam beribadah kembali sesuai dan sebagaimana seharusnya. Juga kami berdoa ya Tuhan untuk program pelayanan, untuk kesehatan di jemaat kami di Bapos Taman Yasmin, baik jemaat bersama dengan pengurus. Tuhan berkati supaya kami makin erat, makin kuat, bersatu padu untuk memuliakan Tuhan. Bapa yang penuh kasih, inilah doa syafaat kami, yang juga kami ingat korban kerusuhan atau tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan di Malang, yang melibatkan dan juga mengakibatkan kerugian dan juga korban, baik yang sakit ringan, sakit sedang, bahkan sakit berat, dan bahkan ada banyak sekitar 127 yang meninggal, saudara-saudari kami. Tuhan berkati supaya peristiwa ini dapat ditangani dengan baik dan juga dapat diantisipasi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, olahraga, tidak hanya sepak bola, bahkan mungkin kegiatan olahraga yang lainnya, semuanya dapat terjamin keselamatannya, semuanya dapat berjalan dengan baik. Bapa yang penuh kasih, inilah doa syafaat kami. Marilah saudaraku, kita menaikkan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama sebagai berikut. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai respon begitu banyaknya anugerah dan berkat Tuhan yang telah senantiasa kita nikmati, saat inilah waktunya kita semua memberikan ucapan syukur dengan memberikan persembahan. Persembahan Bapak Ibu lebih baik langsung ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening sebagaimana tertera pada layar. Akan tetapi juga memberikan kesempatan yang tidak bisa mentransfer langsung, boleh dikumpulkan di rumah masing-masing ketika kondisi dan situasi peribadahan kita menjadi lebih baik. Bapak dan Ibu serahkan kepada bendahara gereja. Untuk
mengingat landasan firman Tuhan dalam memberikan persembahan terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dan 21 yang demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sementara persembahan berlangsung, kita memuji nama Tuhan dengan pujian persembahan dari NKB 133 ayat 1 bait 1 sampai bait 3, syukur padamu ya Allah. Segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari syukur atas bunga mawar harum indah tak terbit, syukur atas awan hitam dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat, syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Kami undang umat bangkit berdiri, kita akan berdoa mengantar persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih sebab begitu banyak anugerah dan berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi setiap kehidupan kami. Dan dalam kesempatan ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan. Oleh sebab itu kami menyerahkan persembahan ini, Tuhan berkati, Tuhan sucikan, agar benda yang mati ini sungguh Tuhan hidupkan untuk pelayanan umat-Mu kepada Tuhan di dalam berjemaat ini ya Tuhan. Biarlah persembahan yang sungguh tidak berarti ini Tuhanlah yang akan memberkati sehingga akan berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan, Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat masih tetap berdiri dan kita akan segera mengakhiri peribadahan kita dengan menyanyikan pujian pengutusan dari PKJ 149 bait 1 sampai dengan 3. Ucap syukur pada Tuhan.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.